Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 9 akan menjelaskan mengenai media 3 dimensi. Silahkan menyimak ya teman-teman. Sampai lupa, anggota kelompok kami yang pertama yaitu Iza Fauzia, yang kedua Isnainia Firda Harisma, yang ketiga Rudat Ilaina Rohmah. Baik, saya Isnainia Firda Harisma akan menjelaskan pengertian media pembelajaran 3 dimensi. Secara umum, media pembelajaran merupakan alat bantu yang bisa merangsang siswa agar terjadi proses belajar. Media 3 dimensi merupakan media yang berupa model, boneka, atau benda yang sesungguhnya. Model adalah tiruan 3 dimensional dari beberapa objek nyata maupun tiruan atau benda hidup dan tak hidup. Media pembelajaran 3 dimensi yaitu media yang tampilannya dapat diamati dari arah pandang mana saja dan mempunyai dimensi panjang, lebar, dan tinggi. Menurut Nana Sujana, media pembelajaran 3 dimensi adalah suatu alat peraga yang mempunyai panjang, lebar, serta tinggi dan dapat diamati dari sudut pandang mana saja. Jadi, media pembelajaran 3 dimensi adalah alat bantu siswa berupa benda hidup maupun tak hidup yang mempunyai ukuran panjang, lebar, dan tinggi untuk bisa merangsang siswa agar terjadi proses belajar. Kemudian, yang kedua ada jenis media pembelajaran 3 dimensi. Jenis-jenis media pembelajaran 3 dimensi dibedakan menjadi 2, yaitu media benda asli atau hidup dan media benda tiruan. Yang pertama, media benda asli atau hidup merupakan benda asli atau wujud yang sebenarnya. Dari segi efektivitas pengajaran, penggunaan benda sebenarnya sebagai media pembelajaran dapat memberikan urunan yang cukup berarti, terutama dari pemerolehan pengalaman yang bersifat langsung dan konkret. Contohnya seperti manusia, tumbuhan, dan hewan. Kemudian yang kedua ada media benda tiruan. Media benda tiruan merupakan tiruan dari benda berbentuk 3 dimensi yang dibuat sedemikian rupa karena tidak dapat ditunjukkan aslinya. Ada beberapa model media benda tiruan, diantaranya yang pertama ada model irisan. Model irisan untuk memperlihatkan struktur bagian dalam suatu bentuk atau objek agar mendapatkan pengertian yang jelas tentang bagian-bagiannya. Contohnya, model irisan kulit manusia, model irisan lapisan-lapisan kulit bumi, model irisan gunung berapi, model irisan bagian dalam bumi lapisan tanah, kemudian lapisan kayu atau pohon dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada model lapangan. Model lapangan dibuat untuk menerangkan suatu daerah tertentu atau kondisi wilayah tertentu. Misalnya, pelabuhan udara, daerah perkebunan, proyek perumahan, dan lain sebagainya. Model lapangan juga bisa dibuat untuk memperjelas lokasi suatu bangunan tertentu. Kemudian yang ketiga ada model susunan. Model susunan dimaksudkan struktur bagian dalam dari suatu benda. Di samping memperlihatkan bagian dalam objek, juga dapat dilepas atau dipredeli untuk dipelajari satu persatu, sehingga memperjelas pengertiannya. Model ini dapat berupa variasi dari model irisan. Contohnya, model irisan lapisan-lapisan kulit bumi. Nah, kita membuat susunan model irisan lapisan-lapisan kulit bumi. Nah, untuk memperjelas pengertian, kita harus melepas atau mempreteli irisan lapisan kulit bumi tersebut. Dan untuk menyatukannya kembali, itu disebut model susunan. Kemudian yang keempat ada model utuh. Dalam model utuh, guru berusaha untuk membuat tiruan yang baik tiruan bentuk maupun ukurannya. Misalnya, model berbagai buah-buahan yang ukurannya kurang lebih sama dengan aslinya. Kemudian yang kelima ada model peta timbul.
Model peta timbul merupakan peta yang dapat menunjukkan tinggi rendahnya permukaan bumi. Secara fisik, peta timbul adalah termasuk model lapangan juga, walaupun untuk objek lokasi yang lebih luas. Peta timbul mempunyai ukuran lebih panjang, lebar, dan dalam. Kemudian yang keenam ada mock-up, adalah alat tiruan 3 dimensi yang dapat memperlihatkan fungsi atau gerakan dari aspek tertentu saja dari benda. Misalnya, siswa waktu belajar tentang fungsi bel listrik. Pertama, dapat dibuatkan model rumah yang sederhana, kemudian dibuatkan perangkat bel listrik yang sebenarnya dan dihubungkan dengan listrik. Bel listrik dapat ditempelkan pada dinding rumah-rumahan tersebut. Dengan demikian, siswa dapat melihat proses kerjanya bel listrik dan tahu cara meletakkan bel listrik yang baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Saudari Rudat Ilaina. Sebelumnya, terima kasih kepada Saudari Isnainia. Saya Rudat Ilaina Rohmah akan menjelaskan mengenai karakteristik media 3 dimensi. Yang pertama yaitu penggunaannya praktis, tidak memerlukan banyak proses. Yang kedua, menyajikan materi secara terpadu, artinya mudah untuk dipahami oleh siswa. Karena bentuk dari media 3 dimensi yang konkret atau nyata, sehingga siswa tidak akan membayangkan hal-hal yang abstrak, lalu melibatkan siswa dalam penggunaannya. Dalam proses pembelajaran dengan menggunakan media 3 dimensi, siswa akan aktif. Mereka akan melakukan pengamatan, menganalisis, dan lain sebagainya. Lalu, penyampaian materi dapat dilakukan secara serentak. Karena penyampaiannya yang mudah, sehingga dapat dilakukan secara serentak atau bersamaan. Lalu yang terakhir, mengatasi ruang, waktu, dan indera. Maksudnya media 3 dimensi ini dapat dipelajari di kelas. Tidak perlu pergi ke tempat objek yang disajikan tersebut. Misalnya saja, disajikan sebuah replika hewan harimau. Kita tidak perlu mendatangi kebun binatang untuk melihatnya secara langsung. Cukup dengan replika yang disajikan di kelas saja. Karena replika tersebut persis dengan hewan aslinya. Lalu dalam proses pembelajaran dengan menggunakan media 3 dimensi ini, semua indera digunakan oleh siswa sehingga dapat mengatasi apabila terdapat salah satu indera peserta didik atau siswa yang lemah. Artinya dapat diatasi dengan indera-indera yang lain. Selanjutnya, fungsi media pembelajaran 3 dimensi. Yang pertama, mampu mengatasi keterbatasan pengalaman siswa dan juga keterbatasan ruangan kelas. Di sini maksudnya siswa mampu memahami materi dan menambah wawasan dengan adanya bantuan dari media 3 dimensi melalui benda tiruan ataupun benda hidup dan benda mati. Contohnya seperti globe, buah-buahan yang terbuat dari plastik, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, memungkinkan interaksi langsung siswa dengan lingkungan. Di sini, siswa bisa leluasa berinteraksi dengan keadaan sekitar, seperti mengamati pohon, kenapa pohon itu bisa tumbuh dengan subur, lalu bisa mengamati hewan, bisa membedakan antara hewan yang satu dengan yang lainnya. Lalu, selanjutnya menghasilkan keseragaman pengamatan menanamkan konsep dasar yang benar. Menanamkan pemahaman wawasan yang sama dan benar antara
antara siswa satu dengan siswa yang lainnya. Di sini siswa diharapkan dapat menangkap pemahaman yang sama dengan adanya bantuan dari media 3 dimensi ini. Selanjutnya, membangkitkan motivasi belajar siswa. Dengan menggunakan media 3 dimensi ini, siswa mungkin akan lebih kuat ingatannya dan lebih bisa menangkap materi apabila ada contoh atau barang atau media yang digunakan daripada sekedar gambar ataupun penjelasan dari guru. Selanjutnya, penerapan media pembelajaran 3 dimensi di kelas. Yang pertama, mengawali pembelajaran, dan yang kedua, kegiatan inti pembelajaran dari media 3 dimensi, dan yang terakhir, mengakhiri pembelajaran. Pada awal pembelajaran, guru memberikan salam dan presensi. Kemudian, guru menanyakan kabar dan tujuan pembelajaran pada hari tersebut. Selanjutnya, guru memberikan stimulus atau persepsi dengan menunjukkan media 3 dimensi berupa replika hewan dan tumbuhan kepada siswa. Dan yang kedua, kegiatan inti dari pembelajaran 3 dimensi. Guru meminta siswa untuk menyebutkan hewan-hewan dan tumbuhan langka yang hampir punah dan yang perlu dilindungi, serta menjelaskan kepada siswa tentang cara merawat dan melestarikan hewan dan tumbuhan. Siswa pun memperhatikan penjelasan yang diberikan oleh guru. Kemudian, siswa diberikan tugas berupa tugas kelompok, yakni antara kelompoknya dengan kelompok yang lainnya untuk mendiskusikan penjelasan yang telah dijelaskan oleh guru. Setelah itu, dibagikanlah LKS atau lembar kerja siswa dan masing-masing kelompok dengan bimbingan guru mengerjakan LKS. Kegiatan kelompok ini dilakukan untuk melatih siswa untuk bekerja sama dengan teman dan menghargai perbedaan pendapat serta saling membantu. Setelah masing-masing kelompok mengumpulkan hasil pekerjaan di meja guru, kemudian guru meminta kelompok yang pertama kali menyelesaikan pekerjaannya untuk maju ke depan kelas untuk mempresentasikannya. Hasil pekerjaan yang telah disampaikannya tadi kemudian disimpulkan oleh guru. Dan pada kegiatan akhir pembelajaran, guru membimbing siswa untuk menyimpulkan materi pelajaran yang telah dipelajari bersama-sama, dan kemudian guru memberikan nilai kepada siswa yang telah berani untuk mempresentasikan hasil diskusinya dari penjelasannya guru, dan setelah itu guru membagikan lembar penilaian kepada siswa. Setelah itu guru memberikan kesimpulan dari materi yang telah disampaikan pada hari itu dan penghargaan atau reward kepada siswa terbaik dalam menyampaikan hasil diskusinya. Lalu yang selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari media 3 dimensi. Untuk kelebihannya, siswa seakan-akan melihat benda yang nyata dengan media 3 dimensi. Lalu, menimbulkan ketertarikan siswa untuk berpikir dan menyelidikinya. Karena bendanya yang konkret, sesuai dengan aslinya, dan juga terdapat warna, tentu saja akan menarik bagi siswa. Selanjutnya, pembelajaran akan berjalan dengan lebih sempurna karena siswa dapat belajar langsung dengan menggunakan bahan-bahan replika atau mirip dengan aslinya. Selanjutnya, siswa dapat memahami tentang sifat bentuk serta pergerakan suatu benda itu dengan baik. Lalu, memberi pengalaman tentang keadaan sebenarnya sesuai benda atau bahan itu. Lalu, yang terakhir, memberi lebih banyak peluang kepada murid berinteraksi di antara satu sama lain. Nah, karena media 3 dimensi tersebut digunakan dalam proses pembelajaran, tentu saja nanti akan terdapat proses pengamatan. Nah, dari proses pengamatan tersebut, tentu saja siswa akan saling bertanya satu sama lain tentang
media 3 dimensi tersebut. Yang selanjutnya adalah kekurangan dari media 3 dimensi. Yang pertama, biaya pembuatannya mahal dan membutuhkan banyak waktu. Karena media 3 dimensi dibuat sama persis dengan objek aslinya, sehingga pembuatan ini tidak serta-merta bisa dilakukan secara cepat. Karena harus detail dan juga sama persis dari objek aslinya. Lalu, alat dan bahan yang digunakan juga cenderung lebih mahal. Lalu, membutuhkan keterampilan dalam pembuatannya. Karena media 3 dimensi ini harus konkret dengan aslinya, yang harus memiliki kejelian, keuletan, kreativitas yang tinggi dalam proses pembuatannya. Lalu, siswa tidak akan memahami jika bentuk dari media 3 dimensi tersebut tidak sama dengan nyatanya. Lalu, selanjutnya, terbentur alat untuk membuatnya. Karena membutuhkan berbagai alat dan juga biaya yang mahal. Lalu yang terakhir, membutuhkan perawatan yang lebih. Karena media 3 dimensi ini membutuhkan ruang yang besar dan perawatannya yang lebih rumit. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Semoga dapat sedikit menambah pemahaman teman-teman sekalian mengenai media 3 dimensi. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.